Populasi, sampel, dan teknik sampling, part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini kita akan membahas tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Untuk materi pada video kali ini, saya akan membahas tentang populasi dan sampel. Populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Jadi, populasi bukan hanya orang atau subjek, tetapi juga benda atau objek. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari saja, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek yang diteliti. Misalnya, akan melakukan penelitian di sekolah X. Maka sekolah X ini mempunyai populasi yang bisa berupa jumlah subjek atau orang dan karakteristik subjek atau orang. Pengertian pertama memberikan makna bahwa populasi merupakan sekumpulan orang atau subjek dan objek yang diamati. Pengertian kedua memberikan petunjuk bahwa orang-orang di sekolah X mempunyai karakteristik, misalnya motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, iklim organisasinya, dan lain-lain. Sekolah juga mempunyai karakteristik lain, seperti kebijakan, prosedur kerja, tata ruang kelas, lulusan yang dihasilkan, dan lain-lain. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi, karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik. Misalnya, gaya bicaranya, disiplin pribadinya, hobinya, cara bergaulnya, kepemimpinannya, dan lain-lain. Misalnya, akan dilakukan penelitian tentang kepemimpinan Presiden Y. Maka, kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki Presiden Y. Pengelompokan populasi. Populasi dibagi menjadi dua kelompok, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan batasannya. Berdasarkan sifatnya, populasi dibagi menjadi populasi homogen dan heterogen. Berdasarkan batasannya, populasi dibagi menjadi populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Pada populasi terbatas, dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan tersedia. Berdasarkan sifatnya, populasi dibagi menjadi populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen merupakan populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Misalnya, seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Dokter itu tidak perlu satu botol, sebab setetes dan satu botol darah hasilnya sama saja. Selanjutnya, populasi heterogen. Populasi heterogen merupakan populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batasan-batasan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Penelitian di bidang sosial yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi yang heterogen. Populasi berdasarkan batasannya dibagi menjadi populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas merupakan populasi yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Misalnya, 1 juta orang guru SMA pada tahun 2020 dengan karakteristik masa kerja 2 tahun, lulusan program S1, dan lain-lain. Selanjutnya, populasi tak terbatas merupakan populasi yang tidak dapat ditemukan batasan-batasannya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Misalnya,
guru di Indonesia. Itu berarti jumlahnya harus dihitung sejak guru pertama sampai guru sekarang dan bahkan sampai yang akan datang. Populasi terbatas. Populasi terbatas dibagi menjadi dua, yaitu populasi teoritis dan populasi yang tersedia. Populasi teoritis merupakan sejumlah populasi yang batasan-batasannya ditetapkan secara kualitatif. Kemudian, agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi yang lebih luas. Contoh, ditetapkan terdiri dari guru berumur 25 sampai dengan 40 tahun, program S2, jalur tesis, dan lain-lain. Selanjutnya, populasi yang tersedia merupakan sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Contoh, guru sebanyak 250 di kota Jember terdiri dari guru yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan dalam populasi teoritis. Sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila pada suatu penelitian jumlah populasinya besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, baik itu karena keterbatasan waktu, keterbatasan dana, maupun keterbatasan tenaga. Oleh karena itu, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Dengan catatan, sampel yang diambil dari populasi itu harus merepresentasikan atau mewakili atau menggambarkan keadaan populasi. Sifat-sifat sampel. Sifat-sifat yang harus dimiliki sampel antara lain mempunyai sifat yang dimiliki oleh populasi, mewakili populasi, dan dapat digunakan untuk menggeneralisasikan hasil analisis. Tujuan sampel. Tujuan pengambilan sampel antara lain yang pertama, mengurangi jumlah objek atau orang yang teliti, mengurangi jumlah tenaga yang terlibat, mengurangi waktu yang diperlukan, dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, membuat simpulan ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya. Yang ketiga, menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi, sedangkan ciri-ciri khas individual kita abaikan. Syarat sampel. Syarat pengambilan sampel antara lain yang pertama, sampel harus mewakili populasi atau representatif, yaitu mencerminkan sifat-sifat atau ciri-ciri populasi semaksimal mungkin. Yang kedua, sampel harus dapat menentukan presisi, tingkat ketepatan, kesalahan baku atau standar error yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh dari sampel dengan hasil yang diperoleh dari populasi. Dengan syarat kedua metode dilaksanakan sama. Yang ketiga, pengambilan sampel harus sederhana, yaitu mudah untuk dilaksanakan. Yang keempat, pengambilan sampel harus dapat memberikan banyak keterangan dengan biaya yang minim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.